السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين له الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita dan sholat ikhlas untuk menjalankan kewajiban yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita lakukan dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Shalawat, salam salam dan lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat utama Islam, istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh yang rahmatullah, tema pada pagi hari ini yaitu bersifat tematik, di mana kita akan mencoba membahas tentang sikat gigi di siang Ramadan antara kemakruhan dan anjuran. Berbicara soal siwak atau sikat gigi berarti juga bicara seputar kebersihan dan kesegaran aroma mulut. Dari sini bisa dilihat di mana saat siang bulan Ramadan biasanya mulut kita terasa bau mulut itu yang sungguh mungkin terasa kurang nyaman, walaupun hanya sekedar mungkin ini kita lakukan apa yang kita rasakan. Kita tahu bahwa kesunahan tidak bersiwak di siang hari bulan Ramadan adalah hukum yang berdasar, dalilnya sangat jelas dan sahih. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa Islam juga menyuarakan kebersihan, keindahan lingkungan, serta kenyamanan sosial. Itu juga dengan dalil-dalil yang tak kalah kuatnya. Dalam hal ini, walau tidak berdasar, mungkin kami para anak-anak atau yang bisa dikatakan dulu kita merasakan menjahili sering bilang bau mulut. Oleh karena itu kita merasa risih dengan kesunahan membiarkan bau mulut tersebut. Akhirnya persoalan ini tampak kontradiktif. Di satu sisi kita diperintah menjadi pribadi yang sehat, bersih dan harum. Di sisi lain kita juga ditunjukkan khususnya bagi yang puasa membiarkan mulutnya dalam keadaan bau dan tidak bersih. Hal serupa saat kita didorong untuk menjadi pribadi yang aktif sosial, juga kita tidak secara langsung disuruh merusak kenyamanan sosial. Bagaimana tidak bila di tengah siang bulan Ramadan saat kita menjalankan sunnah membiarkan bau mulut, kita juga perlu fadilah sholat berjamaah. Sadar atau tidak sadar harus diakui bahwa bau mulut peserta sholat berjamaah sangat mengganggu jamaah lainnya. Padahal bulan Ramadan tidak hanya soal peningkatan kualitas spiritual, tetapi juga sosial. Oleh karena itu, baik sekali bila kita mengkaji ihwal hukum bersiwak ini, hukumnya khususnya bagi yang berpuasa. Dalam literatur fikih, memang terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Jangankan lintas mazhab, pada internal mazhab Syafi'i saja ramai membahas ini. Menurut Imam Syafi'i sendiri, membiarkan bau mulut saat berpuasa mulai sejak tergelincir matahari hingga terbenam merupakan sebuah kesunahan. Bahkan ada keistimewaan untuk fadilah tersendiri daripada menghilangkannya. Berbeda dengan sebagian ulama Syafi'i sentris seperti Syekh Tajuddin bin Abdul As-Sulami 660 Hijriah, yang justru berpendapat lebih afdal membersihkan mulut daripada membiarkannya dalam keadaan bau. Tidak diamati sebenarnya para ulama kita tidak lagi membicarakan mana yang baik dan yang tidak baik, tetapi membahas mana yang lebih baik di antara dua hal tersebut, mengingat keduanya mengantongi dalil dan argumentasi yang sama-sama kuat. Dalam hal ini baik Imam Syafi'i maupun Syafi'iyyin sepakat berdalil dengan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misk. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mereka juga bersepakat bahwa maksud kata at-tayyabu dalam hadis itu bukanlah harum mewangi secara indrawi, tetapi tentang apresiasi besar Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang rela membiarkan bau napasnya saat puasa. Bedanya terletak pada logika hukum dan argumentasi yang ditawarkan. Dari hadis di atas, sang pendiri mazhab Syafi'i mengatakan, ketika Allah mengaitkan antara bau mulut orang puasa dengan pahala yang begitu besar, berarti bau mulut
itu makruh hukum membersihkannya. Yang kata bila khalq atau bau mulut itu dihilangkan, lalu apa alasan Allah akan mengganjari lidik hambanya? Bukankah besar kecilnya ganjaran tergantung bagaimana beban yang dipikul? Dalam usul fikih, pendekatan ini dikenal dengan imam, suatu metode yang digunakan untuk mengetahui tidak atau alasan munculnya sebuah hukum yang ditandai dengan adanya korelasi antara hukum, pemberian pahala dari Allah, dan sifat membiarkan bau mulut yang disebutkan dalam redaksi dan konteks dalil yang sama. Sedangkan Syafi'i tidak hanya berhenti di sini, tetapi meneruskan ke tingkat analogi hukum atau kias. Hematnya, ini bukan semata tentang bau mulut, tetapi pahala dibalik bau mulut tersebut. Maka jika bau mulut saja diberi apresiasi besar dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi aroma harumnya, tentu akan diapresiasi lebih besar. Bukankah sebuah penghormatan bila menjadi seorang mulia dengan aroma nafas segar dan harum, apalagi saat menghadap Sang Pencipta semesta dengan segala kemuliaan dan keagungannya, pasti jauh lebih baik. Inilah yang dikenal pakar usul fikih dengan qiyas aulawi. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbunyi yang artinya, kalau saja aku tidak memberatkan umatku, niscaya pasti kuperintahkan mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut merupakan bentuk perhatian besar syariat akan kebersihan, terutama saat menghadap Allah dalam sholat. Itu artinya membersihkan mulut dengan siwak atau sikat gigi jauh lebih mulia dibandingkan membiarkannya dalam keadaan bau. Perbuatan di atas dapat dijumpai lebih detail dalam kitab Qawaid Al-Hakam fi Masalih Al-Anam juz 1 halaman 30. Secara umum, silang pendapat ini terbagi dua, yaitu pendapat yang memakruhkan bersiwak bagi yang berpuasa dan pendapat yang menganjurkannya. Kelompok yang memakruhkan di samping berdalil dengan hadis khalq tentang bau mulut di atas juga diperkuat dengan hadis dari Khabbab Ibnu Al-Arab. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian berpuasa, bersiwaklah di pagi hari dan janganlah bersiwak di sore. Karena siapapun yang berpuasa sementara dua bibirnya kering, maka di hari kiamat keduanya akan bersinar di antara dua matanya. Hadis riwayat Al-Bahiki. Sementara pendapat yang menganjurkan dikuatkan dengan dalil di mana Abu Ishaq Ibrahim bin Baitar Al-Kharajini bertanya kepada Asim Ihwal hukum bersiwak pada puasa di pagi dan sore hari. Berikut redaksi lengkapnya yang artinya, apakah orang yang puasa boleh bersiwak di pagi hari dan sore? Asim menjawab, iya. Dari siapa? Tanya Abu Ishaq. Dari Anas bin Malik yang dia terima dari Rasulullah SAW. Jawab Anas. Hadis riwayat Abu Ishaq Ibrahim Al-Khawarizmi. Penulis sendiri di sini lebih condong terhadap pendapat kedua yang menganjurkan untuk membersihkan mulut saat puasa, apapun yang membutuhkan, sebab ini lebih realistis dan sebuah takbiat bahwa kemanusiaan kita lebih penting lagi. Pendapat ini lebih ramah sosial dibandingkan pendapat pertama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini ada pendapat mengenai bersiwak atau membersihkan gigi selama berpuasa. Ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Namun karena kita bisa menetapkan waktu kapan kita bersiwak, itu lebih baik karena kita hidup bersosial, bermasyarakat secara tidak langsung. Apa yang dianjurkan di dalam hadis-hadis tersebut untuk bagi yang berpuasa melakukan kebersihan, karena umat Islam itu dianjurkan untuk juga melakukan kebersihan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jemaah yang mendengarkan. Dan tentunya ada hal-hal yang kurang jelas mungkin karena ini merupakan bagian dari kita untuk menyampaikan sesuatu dan mungkin lebih detailnya atau lebih lengkapnya kita bisa mencari tahu lebih dalam lagi. Tentunya ini merupakan bagian kita untuk istiqomah menyampaikan satu dua hadis ataupun firman Allah untuk bekal kita dalam hal pengetahuan kita bertambah. Tentunya sesuai dengan ketentuan baginda Rasulullah SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.